Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang pada hari ini kembali kita bertemu meskipun tidak secara fisik. Dan berbahagia sekali ketika pagi hari ini kita bangun, kita bisa menikmati udara yang segar, melihat langit yang biru dan pepohonan yang hijau. Kita percaya dan kita yakin semua itu hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada setiap kita? Karena kita tahu di luar sana banyak sekali orang yang terpapar virus COVID-19 dan mereka sedang berjuang untuk melawan virus ini. Dan ada juga yang sudah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Mengapa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan pada kita? Bukan berarti kita lebih baik dan Tuhan lebih menyertai kita dibandingkan dengan mereka. Sebagai anak Tuhan, kita percaya dan kita yakin ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi setiap kita, berarti masih ada tugas dan pekerjaan yang masih Tuhan percayakan untuk kita selesaikan di dalam dunia ini. Dan sebagai anak Tuhan, kita percaya kita dipanggil untuk hidup sama seperti bagaimana Kristus hidup. Mari saya akan mengajak kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu itulah yang Tuhan kerjakan selama Dia hidup di dalam dunia ini, yaitu hidup untuk melayani. Itulah teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika kita sadar, kita terpanggil untuk hidup melayani. Pastilah kita tidak lagi hidup yang hanya berfokus pada kepentingan diri kita atau berorientasi pada apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Tetapi ketika kita katakan kita terpanggil untuk hidup melayani sama seperti Kristus hidup, berarti kita sudah menyerahkan diri kita, memfokuskan diri kita untuk hidup berguna bagi orang lain atau berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Apapun profesi yang Tuhan percayakan pada kita, apakah kita dipanggil menjadi seorang ibu rumah tangga, ataukah kita dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja, atau kita dipanggil menjadi karyawan, seorang dokter, seorang pimpinan perusahaan, atau mungkin seorang pemilik perusahaan. Kita yakin dan percaya dimanapun kita ditempatkan, apapun profesi kita lakukan itu sebagai bagian kita untuk melayani Tuhan, tempat di mana Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana cara hidup kita sekarang ini? Apakah sudah seturut dengan yang Tuhan mau? Apakah kita sudah hidup seperti bagaimana Kristus hidup? Kita tahu hidup kita adalah kesempatan yang Tuhan beri.
yang begitu singkat di dalam dunia ini. Dan jangan kita sia-siakan. Kita boleh hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Tidak lagi menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri. Tapi kita mau hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Hidup sama seperti bagaimana Kristus hidup, yaitu hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, berguna bagi banyak orang, dan berdampak bagi sekitar kita. Dan kita percaya dan kita yakin, dengan kehidupan seperti itu akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat orang-orang yang melihatnya dan merasakan kehidupan seperti itu juga memuliakan Allah bersama-sama dengan kita. Dan percayalah, ketika kita mau mempunyai kehidupan seperti itu, maka Tuhan pasti akan menolong kita dan memampukan kita. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sungguh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memperbaharui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.